Kader Demokrat di Pati Jawa Tengah merusak baliho Anies Baswedan yang bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Heboh postingan di beranda Facebook yang diduga pemakzulan terhadap Bupati Rembang menyita perhatian warga. Seorang gadis belia piatu di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengidap penyakit langka. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, warga Saleh Kabupaten Rembang bernama Rafiul Amri ditangkap pihak kepolisian pada 2 Agustus lalu atas dasar pengambilan atau penebangan kayu di hutan. Tak terima sang suami ditangkap dan ditahan, Lasni yang merupakan istri korban menuntut keadilan. Rafiul Amri, warga Saleh Kabupaten Rembang, ditangkap pihak kepolisian pada 2 Agustus atas dasar penebangan dan pengambilan kayu di hutan. Dalam penangkapan tersebut, pihak keluarga menaruh curiga lantaran dari proses pemeriksaan pelapor, pemanggilan dan pemeriksaan saksi saat gelar perkara, yang mana bahwa pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta penahanan pemberitahuannya dilakukan dalam kurun waktu 1 hari. Untuk itu, Lasni, sang istri, minta agar suaminya dibebaskan karena pada waktu penangkapan, pihak polisi tidak memberitahukan surat penangkapan sehingga membuat hati sang istri syok. Awal mula saya tidak tahu, tiba-tiba ada sekelompok polisi yang datang ke rumah, langsung menjemput paksa Pak, tanpa ada surat dari kepolisian. 2 Agustus Pak, sekitar jam 4 sore. Pada tanggal 3 saya mendapatkan surat dari kepolisian, 4 lembar surat yang bahwa suami saya itu ditahan di Kapolres Rembang. Pencuri kayu di hutan, padahal tidak melakukan Pak. Udah ada panggilan dari Polres Rembang, Bu? Sudah Pak, tanggal 3 Agustus. Karena aparat penegak hukum dinilai janggal dalam penanganan kasus tersebut, Ketua Umum Lembaga NGO Rembang ikut menyoroti kejadian tersebut. Dirinya mengatakan bahwa kejadian ini merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang mana undang-undang ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dirinya mempertanyakan mengapa Polres Rembang masih menggunakan undang-undang yang sudah lama. Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, insiden hukum yang kami, menurut pendapat kami, itu adalah Undang-Undang Nomor 18 2013 ini sudah dirubah. Sementara Undang-Undang Nomor 6 2023 ini sudah berlaku, sudah diundangkan sejak 31 Maret 2023. Pertanyaannya, kenapa Polres Rembang masih menggunakan undang-undang yang lama yang sudah dirubah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Permadi Rembang, Marsono. Pihaknya menyampaikan kasus yang dialami Rafiul Amri, yang mana di dalam ketentuan pasal 12A sudah tertera dengan jelas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa orang yang bermukim minimal 5 tahun di kawasan sekitar hutan, dan jika ia diduga melakukan suatu pelanggaran maka dikenai sanksi administratif, bukan ditahan seperti Rafiul Amri. Yang menimpa Rafiul Amri yang diduga oleh Polres Rembang itu melakukan satu pencurian kayu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 18 Tahun 2013 itu sesungguhnya kan undang-undang itu sudah dirubah. Kenapa sampai sekarang itu masih ditahan? Bukan itu masalahnya yang jadi pikiran saya. Lah, di dalam ketentuan pasal 12A ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu kan jelas ya.
orang per orang ya, yang bermukim atau tempat tinggal di kawasan sekitar hutan paling sedikit itu 5 tahun, maka kalau dia diduga melakukan satu pelanggaran itu hanya dikenai satu sanksi administratif, bukan ditahan seperti sekarang ini. Nah ini kan bagaimana penegakan hukum yang acuannya atau landasannya tidak benar, ini kan perlu ada penelusuran. Padahal kita sudah berupaya ingin audiensi, bertemu, koordinasi dengan Pak Kapolres maupun Kasat, tapi sampai hari ini yang surat ini sudah kita luncurkan, kita sampaikan pada tanggal 23 sampai sekarang, 23 Agustus sampai sekarang tidak ada respon. Lebih lanjut, Ketua Permadi menyampaikan jika pihak kepolisian gegabah dalam mendalami kasus tersebut dan tidak sesuai, pihaknya akan menggelar aksi demo dan akan membawa kasus ini ke Menko Polhukam serta Hotman Paris. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kader Demokrat di Pati, Jawa Tengah merusak baliho Anies Baswedan yang bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Aksi ini dilakukan imbas kabar duet Anies Baswedan dengan Caimin sebagai calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Aksi perusakan baliho bergambar Anies Baswedan berdampingan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilakukan oleh kader Partai Demokrat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Perusakan ini dilakukan menggunakan sabit di sejumlah titik, diantaranya di pertigaan Pentol Godi dan di jalur lingkar selatan Widoro Kandang. Aksi tersebut terjadi pasca munculnya kabar mengenai duet Anies Baswedan dan Caimin sebagai bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah baliho yang dipasang di berbagai titik strategis di Pati menjadi sasaran aksi perusakan. Dalam baliho-baliho tersebut, gambar Anies Baswedan yang bersebelahan dengan AHY nampak disobek. Aksi tersebut terjadi dalam waktu singkat dan dilakukan dengan cepat. Ketua DPC Partai Demokrat Pati, Joni Kurnianto, mengatakan jika tindakan tersebut merupakan bagian dari kekecewaan para kader di tingkat bawah, di mana keputusan duet Anies Baswedan dengan Caimin adalah keputusan secara sepihak. Yang beredar di masyarakat yang ada di baliho-baliho di pinggir jalan ini pada dirusai semua ini. Dan gambarnya Pak Anies itu mungkin kekecewaan dari kader-kader kami yang mungkin sudah berharap sedemikian rupa karena pada akhirnya memang sudah dijanjikan bahwa Anies akan berpasangan dengan AHY. Itu kan karena kesepakatan bersama. Tiba-tiba kok ada masuk dari PKB dan kemudian berpasangan dengan Caimin itu di luar dugaan kita semua. Gitu. Atas kejadian ini Pak, mungkin dari jenengan sikapnya aja seperti apa Pak depannya? Kalau sikap saya menunggu perintah dari pusat, dari DPD dan dari DPP apa yang akan kami lakukan karena kami tegak lurus dengan apa yang ada di atasnya, dengan organisasi yang ada di atasnya. Pihaknya menambahkan keputusan tersebut cukup mengagetkan serta di luar dugaan. Dan terkait posisi DPC Demokrat Pati sekarang masih menunggu instruksi dari DPW Jateng maupun DPP. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan.
sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial dengan postingan di beranda Facebook dengan kata-kata dugaan pemakzulan kepada Bupati Rembang yang diarahkan kepada DPRD Rembang. Postingan ini tentunya sangat menyita perhatian khalayak luas. Postingan terkait dugaan pemakzulan orang nomor 1 di Rembang ini ditulis oleh akun Alosari. Postingan tersebut membuat relawan pro Hafid sangat gerak. Dalam postingan yang ditujukan DPRD itu, ia menarasikan keluhan terkait kondisi APBD Kabupaten Rembang saat ini. Relawan pro Hafid atau yang biasa disebut dengan Propit, menunjukkan postingan yang menarasikan dugaan pemakzulan yang mengarah kepada orang nomor 1 di Rembang itu. Munim selaku Ketua Propit mengatakan, melihat situasi defisit saat ini akan menimbulkan ketidaklancaran pelayanan publik, hingga manuver politik yang menimbulkan gesekan antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga muncul spekulasi di media sosial dengan dugaan pemakzulan oleh akun Alosari. Sempat viral di media sosial, kemudian juga secara politik ini juga banyak manuver politik yang bergesekan antara eksekutif dan legislatif, sehingga muncul spekulasi-spekulasi. Dan hari ini saya mendengar berita di media sosial bahwa ada isu pemakzulan terkait dengan Bupati Hafid Hani saat ini. Artinya ini apa? Mosi tidak percaya masyarakat kepada pemerintah ini sangat kuat. Kita tidak bisa diam dong. Dan selama ini kita diam, kita melihat. Selama itu stabil kita diam. Kita punya tanggung jawab moral untuk mendukung sampai selesai. Dia juga menambahkan dengan adanya isu dugaan pemakzulan yang viral di media sosial ini, dikhawatirkan akan meluas dan menjadi mosi tidak percaya terhadap pemerintah Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang gadis belia piatu di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengidap penyakit langka yakni infeksi kulisterius yang menyebabkan wajah dan sekujur tubuhnya melepuh dan pecah-pecah. Karena ketidakadaan biaya, bocah 13 tahun tersebut tidak mendapatkan penanganan secara maksimal.
Fiski Aska Mardatila alias Asha, gadis belia warga desa Sukorejo, Kecamatan Walurejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hanya bisa terbaring tak berdaya akibat mengidap penyakit langka sejak 3 bulan terakhir. Wajah dan sekujur tubuh bocah piatu ini melepuh dan pecah-pecah. Siswi kelas 2 MTS anak pasangan dari Walan dan Siti Laili Pamuji ini sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan biaya mandiri karena tak memiliki BPJS Kesehatan. Namun karena keterbatasan ekonomi, pengobatan dokter dihentikan sebelum sembuh total. Akibatnya kondisinya kini semakin parah. Bungsu dari 4 bersaudara ini pun mulai mengidap penyakit langka sebulan setelah meninggalnya sang ibu pada bulan Juni lalu. Awalnya dirinya mengeluh gatal-gatal pada bagian kepala usai pulang sekolah. Dirinya tak begitu memperhatikan karena berpikir hanya gatal biasa. Namun seiring bertambahnya hari, kulit kepala mulai melepuh dan menjalar ke wajah hingga sekujur badan termasuk tangan dan kaki. Kalau awalnya sih dari sini, terus minta dipotong rambut. Dan terus itu pas udah potong rambut dibawa bapak ke laut. Mandi di laut. Oh, mandi di laut. Ya terus ke sini. Mungkin karena kena getah timunnya kali. Oh, berarti awalnya cacar air. Enggak, ini kayak sumbukan gitu sih. Oh, kayak sumbukan gitu ya. Luka di kepala ya, terus digunduli. Terus mandi di laut. Tapi malah ke sini. Itu kira-kira kapan itu? Berapa bulan ya? Dari akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei ya. Terus setelah Mei, Juninya langsung. Berarti dibawa ke dokter kulit yang di Pemalang, Pak Glenn. Terus habis itu nggak ada perubahan, dibawa ke rumah sakit umum sini Aseri. Di situ 9 hari karena dananya udah nggak ada, akhirnya dibawa pulang. Oh, nggak pakai kis ya? Enggak. Pakai umum berarti ya. Akibat penyakitnya, Asha kini tak lagi sekolah dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Walan yang hanya seorang pensiunan pabrik gula tak sanggup membiayai pengobatan putrinya. Dirinya mengaku pasrah dan hanya menunggu mukjizat dari Tuhan. Menurut dokter, Asha diduga mengidap Staphylococcus scarlet skin syndrome, yakni jenis penyakit kulit langka yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini bisa disembuhkan asal mendapatkan penanganan pengobatan rutin sampai tuntas. Penyakitnya namanya Staphylococcus scarlet skin syndrome. Artinya itu ada infeksi bakteri dari Staphylococcus yang menyebabkan kulitnya terus melupas. Kalau biasanya perangsangnya apa itu? Bisa nah, itu tuh awalnya biasanya karena infeksi yang tidak terobati. Jadi ada infeksi di kulitnya, terus nggak diobatin, akhirnya bakterinya menyebar ke seluruh kulit. Yang menyebabkan kulitnya jadinya mengelupas. Ini termasuk langka atau banyak ditemuin itu? Kalau dibilang banyak ditemuin sih enggak, cuman apakah kasusnya pernah terjadi? Sering, ya memang beberapa kasus ada pasien dengan infeksi Staphylococcus tidak ditangani bisa berujung seperti itu. Cuman kalau untuk terjadi sepertinya kasusnya lebih sedikit ya. Itu biasanya yang diserang apa dok? Lapisan kulit? Kulit, betul. Jadi, paling fatal gimana? Kalau tidak ditangani, yang paling kita takutkan itu sepsis ya Pak ya. Jadi infeksinya itu bukan cuma menyerang ke kulit, tapi menyebar ke pembuluh darah juga. Jadi menyebar ke darah, akhirnya infeksi seluruh tubuhnya. Bersama dengan ayahnya, keluarganya dan juga Pak Kades. Jadi kesimpulan yang saya ambil beserta tim RSUD Suradadi, hari ini juga nanti aja kita bawa ke RSUD Suradadi untuk disiapkan dibawa ke Karyadi. Saya sudah koordinasi dengan Dirut Karyadi, Aza akan dirawat di sana walaupun kartu KIS-nya tidak aktif lagi dan sudah mendaftar mandiri tapi menunggu aktivasi cukup lama. Ya karena kondisinya sudah sangat kritis, emergensi, darurat. Jadi saya minta Dirut Rumah Sakit Karyadi untuk menerima pasien tersebut dan ditangani dengan tanggungan dari pemerintah. Ya, itu pemerintah harus hadir dalam kondisi-kondisi darurat seperti ini. Kemudian untuk biaya hidup orang tuanya, bismillah insya Allah akan saya bantu selama di sana, jadi tidak usah khawatir. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ini menjadi evaluasi ya untuk pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, tidak hanya di Tegal, tapi hari ini saya bicara terutama di Kabupaten Tegal, bahwa salah satu kebutuhan dasar rakyat itu tidak hanya makan, tidak hanya pangan,
Yang penting juga adalah kesehatan. Tanpa kesehatan, masyarakat punya duit berapapun, mereka pasti akan mengeluarkan jauh lebih banyak pada saat sakit dan tidak punya kis. Dengan difasilitasi oleh seorang donatur, Dewi Aryani, Kamis sore Asha dirujuk ke Rumah Sakit Karya di Kota Semarang untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan yang lebih serius dan intens. Namun Asha terlebih dahulu akan mendapatkan penanganan di RSUD Suradadi Tegal sebelum dirujuk ke Semarang. Dari Tegal, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.